Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Beliau bilang, al-ghulamu murtahanun bi akikatihi hatta tudbaha anhu yawm as-sabi wa yuhlaka ra'suhu wa yusamma. Nabi bilang al-ghulam, anak kecil itu murtahanun bi akikatihi, tergadai dengan akikahnya sampai anak itu disembelihkan binatang akikah pada hari ke-7 dari kelahirannya, dan anak ini dipotong rambutnya lalu diberikannya nama. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan bahwa anak kecil itu tergadai dengan akikahnya. Apa maksudnya tergadai? Salah seorang ulama menjelaskan maksudnya tergadai adalah annahu la yanmu numuwa mithlihi hatta yu'akkanhu, bahwa anak kecil yang belum diakikah itu tidak akan sama pertumbuhannya dengan anak yang sudah diakikah. Baik itu pertumbuhan fisiknya, biasa ada kita lihat anak lambat jalannya, lambat bicaranya, ataukah pertumbuhan kepribadian dan akhlaknya. Kenapa ini anak lalai modelnya? Barangkali karena anak itu belum diakikah. Yang kedua, ada juga yang menjelaskan bahwa tergadai anak kecil itu dengan akikahnya. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, annahu la yashfa'u fi walidayhi yaumal qiyamah, bahwa anak kecil yang belum diakikah tidak akan bisa memberikan syafaat, tidak akan bisa memberikan pertolongan pada kedua orang tuanya nanti di hari kiamat. Kenapa begitu pendapatnya? Kenapa? Karena beliau bilang bahwa sebetulnya itu belum sepenuhnya menjadi anaknya. Kenapa? Karena tidak ditebus. Sama ada baranta, kita kasih masuk di Pegadaian, tidak boleh kita ambil kalau belum ditebus, tidak boleh kita ambil kalau belum dibayar. Anak ini tebusannya adalah akikah. Nah, tentu saja akikah ini ada sunnah-sunnahnya. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita mengakikahi anak kita. Disunnahkan bagi orang tua untuk bersedekah terhadap anak yang diakikahi. Sunnahnya itu. Nah, ini ada dalilnya. Nabi pernah bilang kepada Fatimah, ya Fatimah, zini sya'ral Husain wa tasaddaqi biwaznihi fiddah. Fatimah, timbanglah rambutnya itu Husain, kemudian bersedekahlah dengan seukuran timbangan rambutnya Husain itu dengan perak. Kalau dulu masih perak, ya. Kalau bisa emas. Nah, kalau kita cukup bersedekah dengan duit, ya, kasih orang, kemudian diniatkan ini sedekah untuk anakku.
Kemudian sunnahnya juga tentu adalah wa yusannu ayyuhlaka ra'suhu. Disunnahkan anak yang kecil itu ketika diakikah itu dipotong rambutnya. Dipotong rambutnya, digunting rambutnya. Sebetulnya akikah ini sebelum datang Islam sudah ada. Orang Yahudi dia akikahi juga anaknya, tapi yang diakikahi anak laki-lakinya. Akikahnya satu kambing. Dipotonglah kambing itu, kemudian diambil darahnya, kemudian dilumuri di bagian kepala anak. Datanglah Islam merubah kebiasaan itu. Jadi Islam datang kemudian disunnahkan juga. Disunnahkan yusannu luthu bizza'faran wal khaluq. Jadi anak kecil itu kalau sudah diakikami itu disunnahkan dilumuri dengan minyak za'faran. Ya, minyak za'faran atau sesuatu yang harum di bagian kepala atau ubun-ubunnya anak. Kemudian kata Nabi, wa uti al-qabila rijlal akikah. Sunnahnya juga kalau akikah, wa util qabila rijlal akikah. Nabi bilang, Fatimah, kasihkanlah kepada al-qabilah. Apa itu al-qabilah? Orang yang mengurusi persalinan ibu sampai anak itu dilahirkan. Berarti sandrona. Apanya dikasih? Rijlal akikah. Kakinya kambing dikasih dalam bentuk mentah. Jadi itu saja dikasih. Kayak kalau sudah nanti dimasak, dikasihkan juga yang sudah dimasak. Ini tafaulan. Kata ulama, kenapa dikasih kakinya ini? Tafaulan bi annal mauluda ya'ishu wa yamshi ala rijlihi. Di kaki lah, dikasih itu kakinya kambing, ada tafaul. Kalau bahasa Bugis biasa bilang orang senuran. Ya, ada doa, ada harapan supaya anak ini dia hidup dan berjalan dengan kakinya. Kemudian sunnah selanjutnya juga adalah ayyuhnaka bitamari al-maulud. Jadi ditahnik. Anak kecil itu ditahnik dengan tamar. Apa maksudnya ditahnik? Kalau orang Arab itu ambil kurma. Kurma itu dikunyah, kemudian halus. Setelah halus dikasih masuklah di langit-langit mulutnya anak. Itu namanya mentahnik. Sebaiknya disunnahkan yang mentahnik adalah orang yang paling alim di keluarga kita. Panggillah guru tak kasih tahnik, itu kita punya anak. Biasa orang ganti kurma itu dengan madu, boleh juga. Sesuatu yang manis. Kita biasa tradisi kita ada kelapa, kemudian kelapa itu diambil airnya, kemudian dikasih di bibirnya anak, itu juga namanya mentahnik. Kenapa ditahnik? Itu supaya ada sesuatu yang manis masuk ke dalam jauf atau perutnya anak. Kemudian ketika hewan akikah ini disembelih, sunnahnya juga adalah la bikasri azmin, tidak menghancurkan tulang belulannya. Jadi dipotong sesuai kebutuhan. Nah, pergelangan dipotong. Kenapa seperti itu? Tafaulan bisalamatil a'dha'il mauludi. Ini kata ulama, ada harapan supaya anak ini nanti selamat tubuhnya, selamat jasadnya. Dan kalau nanti dimasak, sunnahnya juga daging akikah itu dimasak, fayatbahuha bihulwin, dimasak dengan yang manis-manis. Kalau orang Arab biasa masaknya dengan asal. Asal itu manis, aduh manis. Kalau kita kasih kecap, ya supaya manis. Jangan manis sekali, yang penting ada niat. Ya, manis ini masakan. Kenapa dikasih manis? Ini ada juga kata ulama, tafaulan bihalawatil akhlaqil mauludi, supaya ada harapan anak ini nanti tumbuh akhlaknya manis, baik akhlaknya. Kemudian ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau ternyata anak itu meninggal sebelum hari ketujuhnya? Kan hari ketujuh sunnah diakikah. Nah, tetap juga
sunnah mengakikahinya. Ya. Kalau anak itu setelah dia lahirkan kemudian meninggal, tetap sunnah diakikahi. Bahkan sunnah juga memberikannya nama. Tetapi kalau misalnya orang tuanya, ibunya keguguran, dan kegugurannya itu belum anak ini ditiupkan ruh, berarti belum menjadi manusia, belum 4 bulan. Kalau keguguran belum sampai 4 bulan, tidak sunnah untuk mengakikahinya. Jadi diakikahi sunnahnya hari ke-7 dari kelahirannya anak. Kalau memang ternyata belum sanggup beli kambing, kalau sempurnanya laki-laki 2. Ustaz, bagaimana kalau misalnya 1 jika sanggupanku itu sudah mencukupi, tapi kesempurnaan sunnahnya adalah 2. Nah, kalau ternyata belum sanggup, maka setidaknya tidak melewati batas nifasnya ibu. Batas nifasnya ibu itu 40 hari atau 60 hari. Jadi masih bisa diakikah di situ. Kalau ternyata masih belum sanggup orang tuanya atau orang yang mengurusi anak itu tidak bisa mengakikahi sampai batas selesai nifasnya ibu, maka masih ada kesempatan untuk mengakikahi sampai anak ini usianya 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena sebetulnya di 7 tahun itu orang tua sudah punya kewajiban untuk mengajari anaknya sesuatu yang sifatnya wajib. Mulai mengajari anak kita sholat, mulai mengajari anak kita puasa, meskipun anak itu tidak wajib untuk mengerjakannya, tapi orang tuanya sudah wajib untuk mengajari itu semua. Nah, di sini batasnya untuk mengakikahi orang tuanya. Nah, kalau ternyata anak ini sudah balik, sudah dewasa, maka orang tuanya sudah gugur kesunnahannya. Artinya sudah tidak sunnah lagi untuk orang tuanya mengakikahinya. Tapi anak ini yang belum diakikah dikasih pilihan, apakah mau mengakikahi dirinya atau tidak. Tetapi kata ulama, supaya nanti dia bisa kasih syafaat, kasih pertolongan kepada orang tuanya, sebaiknya dia mengakikahi dirinya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan, wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati kursi, wa qala ta'ala wa lam yadhal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.